terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa kami akan membahas sejumlah isu menarik dan isu yang hangat yang tengah dibahas oleh masyarakat. Dan kali ini saudara, sejumlah masyarakat di Sulawesi Selatan masih kesulitan mendapatkan air bersih. Padahal banyak pihak yang juga sudah berupaya untuk membantu masyarakat menyediakan akses terhadap air bersih. Seperti apa sebenarnya kondisi ketersediaan air bersih di Sulawesi Selatan dan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi hal tersebut? Sudah hadir di tengah-tengah kita Husni Mubarak, Ketua Asosiasi Sarana Penyedia Air Minum dan Sanitasi atau SPAM Sulawesi dan Kota Makassar. Halo, selamat pagi Pak Husni. Selamat pagi, Mas. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Pak, boleh dijelaskan lebih detail terkait Asosiasi Sarana Air Minum dan Sanitasi atau SPAM Sulawesi Selatan dan Kota Makassar ini sebenarnya asosiasi seperti apa? Jadi asosiasi ini terbentuk kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Dibentuk oleh PUPR dalam hal ini berantai dari pusat sampai ke kabupaten di daerah. Jadi SPAM itu sendiri sistem penyedia air minum. Jadi itu membuat sebuah asosiasi untuk mengelola, kemudian menjalankan, kemudian mengontrol pergerakan pendistribusian air bersih di Sulawesi Selatan. Kami itu beranggotakan di Sulawesi Selatan kurang lebih 60 orang pengurus. 60 orang. Di kabupaten itu masing-masing ada ketua asosiasi per kabupaten. Per kabupatennya. Di kabupaten lagi ada ketua KPSPAM di bawahnya. Inilah yang menjalankan dia per desa. Per desa. Jadi kurang lebih 1727 titik yang sarana kita sudah bangun di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ini. Dan ini yang selama ini mungkin teman-teman masyarakat belum tahu betul apa itu SPAM. Ya, SPAM itu sistem penyedia air minum. Inilah yang mengontrol pergeseran air, pendistribusian, kemudian masyarakat yang masih butuh air bisa berkomunikasi dengan asosiasi dan kita akan salurkan ke beberapa tingkatan itu, terutama di pusat. Di pusat ada namanya program PAMSIMAS. PAMSIMAS itu penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Inilah yang selama ini getol menyuarakan atau membangun jaringan air bersih di beberapa desa. Kurang lebih sampai di tahun 2021 kita sudah 2022 kita sudah bangun 1727 titik di desa. Itu. Iya, Pak, kalau kita berbicara soal menyediakan layanan air bersih terhadap masyarakat, lalu bedanya dengan PDAM ini apa? Karena sama-sama memberikan layanan air bersih terhadap masyarakat nih Pak. Kalau PDAM itu adalah perusahaan daerah, kami adalah program yang wadahnya itu ada di PUPR yang dikontrol langsung oleh kementerian. Jadi di bawah naungan Kementerian PUPR. Tidak semua itu PDAM bisa dialiri desa-desa. Bahkan di desa bahkan tidak ada. Contoh di Makassar saja belum semua bisa dialirkan tercover ke beberapa kecamatan. Di Makassar itu saja angka itu saya terima dari laporan masyarakat dan saya kunjungi sendiri itu 4 kecamatan yang susah air bersih. Ujung Tanah, Talo, Biringkanaya, sebagian Tamalan Raya, sebagian Manggala, bahkan 5. Inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. PDAM itu bukan kompetitor kami, tapi kita berusaha berjalan beriringan mensukseskan program air bersih di tengah-tengah masyarakat. Di mana kekurangan PDAM di situ kami ada. Jadi masyarakat bisa mengadu ke kami. Di mana daerah di Sulawesi Selatan ini yang kekurangan air bersih bisa menelpon ke kami dan kami akan salurkan di beberapa tingkatan. Bisa melalui program nasional berupa PAMSIMAS, bisa masuk ke Dinas Cipta Karya, di PU, kantor gubernur, bisa juga masuk di Kota Makassar dan kabupaten. Itu kami salurkan semua. Baik, tadi Pak Husni sempat menyinggung soal
Pamsimas seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah dan masyarakat luas. Pamsimas itu sebenarnya program seperti apa? Kalau Pamsimas itu kepanjangannya penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jadi itu selama ini dari tahun 2008 sudah bekerja menuntaskan persoalan-persoalan air di beberapa desa. Dan dia bisa merangsek masuk di kota Makassar, bisa juga masuk di beberapa kota di seluruh Indonesia. Tujuannya itu tidak lain untuk bagaimana masyarakat kita bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa air bersih. Itulah program daripada Pamsimas ini diluncurkan, dan dia itu bisa berupa sumur tanah dalam yang telah diteliti kandungannya apa. Kita tidak sembarang menyalurkan air. Betul. Jadi ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu dari sumber itu diteliti dulu, diuji, disampel, dibawa ke dinas kesehatan setempat, diuji apa tidak berbahaya kandungannya atau bagaimana. Setelah lolos dari situ diuji lagi di kelompok rumah tangga. Di situ diambil sampelnya, diteliti lagi. Setelah lolos ya kita akan salurkan air itu ke masyarakat. Inilah yang selama ini banyak desa-desa yang sampai sekarang ini banyak kasihan mereka. Perjalanan saya dari tahun 2010 setelah saya masuk dari dunia Pamsimas, saya banyak meneliti, melihat bahwasanya ternyata di Sulawesi Selatan ini masih banyak butuh air bersih, terutama Jeneponto, Selayar, itu daerah yang susah air bersih. Pemerintah harusnya hadir di situ, memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik untuk masyarakat. Ada di Pangkep, Makassar sebagian, Masuk Wajo, Lu Timur, ini semua butuh air mereka. Ada air tapi di sungai, ada air tapi di gunung. Mungkin pernah lihat itu selang-selang yang panjangnya sampai 2 kilo. Saya sering jumpai di desa-desa itu. Saya bahkan pernah mendaki 500 kaki dari permukaan laut. Itu hanya mencari air bersama dinas PU. Betul. Pak, tadi kan Pak Husni sempat menyebutkan bahwa daerah-daerah Sulawesi Selatan seperti Jeneponto, Selayar, pemerintah harus hadir di sana. Selama ini PAMS sudah menjangkau daerah tersebut, dan kendala-kendala apa sebenarnya yang dihadapi di lapangan pada saat memenuhi kebutuhan air? Dan juga sejauh apa tingkat keparahan kekurangan air bersih di daerah-daerah tersebut? Kalau Jeneponto itu memang daerah ketinggian, itu susah. Jenis bebatuan dan lapisan buminya itu susah untuk menyimpan air, sehingga ketika curah hujan datang itu susah menyimpan air. Dan jelas di situ kayak Jeneponto ini harus hadir pemerintah. Pemerintah harus hadir. Pamsimas sudah bekerja maksimal, tapi kan anggaran terbatas. Betul. Inilah yang dialami oleh Pamsimas sekarang, karena 2 tahun terakhir ini hanya bisa mengandalkan APBN. Dan kemarin kan dibantu oleh Bank Dunia dalam menyalurkan air, bantuan dari Singapura, bantuan dari Belanda, itu semua disalurkan masuk ke PU. Baru ada namanya MMC yang mengelola, dan MMC yang menyalurkan bantuan ini yang berbentuk Pamsimas, program Pamsimas. Tapi 2 tahun terakhir ini sudah dihentikan bantuan itu, dirasakan masyarakat Indonesia sudah bisa mandiri, tapi ternyata tidak bisa. Akhirnya diambil alih lagi oleh PUPR untuk menyalurkan air berupa Pamsimas lagi. Jadi kembali lagi PUPR berperan di sini dalam programnya Pamsimas untuk memberikan pelayanan berupa air bersih dalam program Pamsimas. Betul. Terima kasih Pak Husni. Kita akan ngobrol mengenai pengelola air bersih dan juga pelayanan air bersih terhadap masyarakat lebih lanjut. Saudara, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Sosial. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. 2 opini yang berbeda.
Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Dua Arah, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran, setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya Gufran Lamataha dan narasumber saya Pak Husni Bubarak. Pak, jika selama ini memang Sulawesi Selatan punya kendala-kendala tersendiri, khususnya tadi seperti yang diceritakan di Kabupaten Jeneponto yang memang sulit menyimpan air seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya yang disiasati oleh asosiasi untuk bisa terus menyediakan air di kabupaten-kabupaten, salah satunya seperti di Jeneponto? Apakah tetap bertumpu pada sumber air tanah atau bagaimana? Ya, jalan satu-satunya itu harus mengadakan penelitian pertama untuk sebuah kabupaten. Apa sebenarnya potensi yang terdapat di dalam kabupaten itu. Contoh umpamanya Selayar juga butuh. Jadi diturunkanlah tim ahli kami berupa mengadakan geolistrik untuk meneliti kandungan apa yang terjadi berapa dalam sumber air bersih yang ada di perut bumi itu. Jadi setelah ditahu baru disimpulkan bahwasanya daerah ini cocoknya sumur tanah dalam. Daerah ini karena ada potensi 5 kilo atau 7 kilo dari daerah ini yang bisa dijadikan sumber air berupa mata air dari gunung, kemudian sungai, itu baru kita buat program dan tidak semua program ini selama ini bisa sukses karena persoalan adanya beberapa variabel, terutama sumber dana yang disiapkan oleh pemerintah. Karena untuk membangun sarana fasilitas air bersih itu sekarang disiapkan dana cuma 400 juta per desa. Dan satu desa itu kadangkala ada beberapa dusun, dan itu tidak semua dusun bisa dialirkan air bersih itu karena keterbatasan anggaran kami. Jadi kadangkala dalam satu turun anggaran itu hanya bisa mencakup sampai 100 rumah atau 70 rumah, dan selebihnya itu sebenarnya pemerintah kabupaten harus berpartisipasi untuk mencukupkan itu. Kami hanya meletakkan dasar itu di beberapa desa di kabupaten untuk diteruskan dan dimaksimalkan oleh kabupaten itu. Sebenarnya desa-desa, contoh Pak Desa ya, ada anggaran yang disiapkan di desa harusnya membantu untuk program air bersih ini. Saya pernah bertemu dengan Dirjen Pajak bicara mengenai ini. Ternyata di desa itu dana desa harus hadir di situ minimal 30% untuk mencukupkan air warga itu. Jadi ketika program itu turun,
desa harus hadir di situ, menyumbangkan 30% dana desanya, atau paling tidak berkolaborasi. Ada namanya di desa itu bantuan, itu bisa dikelola, itu dimaksimalkan masuk ke dana bergulir ya, seperti itu bisa dipakai untuk itu. Salah satu kendala berarti yang dihadapi juga adalah keterbatasan anggaran. Ya. Nah, bagaimana sumber pendapatan atau bagaimana sumber anggaran yang dikelola oleh asosiasi ini? Apakah masyarakat harus membayar iuran per minggu, per bulan, atau hitungannya bagaimana, Pak? Jadi saya utarakan dulu, bukan asosiasi yang kelola ya. Di bawah itu, di desa-desa itu, di setiap kabupaten ada namanya Kapespam. Inilah yang mengelola sarana tersebut ketika pasca pembangunan sarana air bersih itu. Diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi membayar iuran. Dalam bentuk ada meteran air, bisa pakai meteran air, bisa juga iuran, tergantung berapa pengeluaran yang ditimbulkan selama proses umpamanya 1 bulan untuk menjalankan proses penyaluran air bersih itu. Karena dalam perjalanan itu kadangkala banyak kendala-kendala, contoh pipa rusak atau meter air rusak. Itu semua harus diperhitungkan. Makanya saya sarankan untuk beberapa desa yang selama ini sudah kita sumbangkan air bersih itu, sarana air bersih, agar kiranya bisa memelihara supaya panjang ini. Ketika umpamanya sumur dalam, ada jangka waktu pemeliharaan daripada alat-alat kita. Kadangkala dalam perjalanan 1 tahun 2 tahun kadangkala rusak alatnya. Di mana mau dicarikan uang kalau bukan dari iuran? Dan harus ini masyarakat harus paham. Jangan, saya pernah temui salah satu masyarakat di Sinjai Barat, dia itu tidak mau beriuran, padahal ini sumber air banyak dan sudah dia dia sudah rasakan, tapi dia tidak mau beriuran. Ini harusnya pihak desa mengambil alih akan hal ini, menyampaikan kepada masyarakat supaya lama, karena tidak semua reservoir itu bisa bertahan dengan lama. Ada ada masanya untuk rusak, ada masanya pipa kita untuk rusak. Apalagi pasca pembangunan kemarin di 2021 itu turun ke bawah itu sampai 2008 itu menggunakan pipa PVC yang mudah rusak, termakan oleh waktu, hujan, dingin, panas, akhirnya rusak, keropos dan lain sebagainya. Ini harus dipikir. Sekarang ini di 2021 mulai saya sudah sarankan kepada pemerintah, terutama fasilitator yang bekerja mendampingi desa-desa selama ini untuk menggunakan produk-produk unggulan, teknologi high. Menggunakan produk-produk unggulan khususnya di desa-desa. Tapi kalau kita kembali ke Kota Makassar, Pak, bagaimana kualitas penyediaan air dan sanitasi di Kota Makassar? Wilayah mana saja yang paling sulit untuk mendapatkan akses air bersih seperti itu? Ada 4 kecamatan itu yang selama ini saya telusuri, Pak, yang susah air bersih itu, terutama di kecamatan Ujung Tanah. Mereka itu ibu-ibu tiap malam atau pagi, sore, siang itu mereka pada sibuk khusus untuk beli air saja. Jadi dia pakai gerobak. Bayangkan di Kota Makassar ini pakai gerobak, masih ada kita temukan pakai gerobak. Ini fakta. Mudah-mudahan Pak Wali dengar ini supaya PDAM ini bisa ditegur, karena ada jaringan tapi tidak bisa bekerja maksimal di sana. Kecamatan Biringkanaya itu susah air bersih karena di sekitar kawasan industri itu banyak menggunakan air. Kemudian Talo di pesisir utara itu kan susah untuk dia dapat air bersih. Hanya pengoboran besar saja, pengoboran sumur dalam yang bisa mencakup ini. Tahun 2023 ini kami bangun fasilitas di 6 kelurahan, terutama di kecamatan Kelurahan Cambaya, kemudian Paraloe. Paraloe ini susah juga, ada 200 dekat tol itu susah air bersih mereka. Jadi dia hanya dapat air bersih itu dari kalau sudah lepas jam kerjanya karyawan Kima, baru dia nyusup masuk di salah satu pabrik ambil air. Bayangkan di Kota Makassar.
Baik, kalau kita melihat Kota Makassar sebagai... Masih ada lagi Kecamatan Beringkanaya, kemudian Tamalandria sebagian. Tamalandria sebagian. Berarti di Makassar tuh masih ada beberapa kecamatan masih, yang sulit mendapatkan. Bahkan pakai gerobak dong. Pakai gerobak. Dia beli per gerobak itu 25.000. 25.000 per gerobak. Baik, ini kita break sejenak dulu. Saudara jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya perjelas. Anda menyoroti kegiatannya, infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan-keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel bersama saya Gufran Lamataha. Baik Pak Husni, kita lanjut ngobrol persoalan penyediaan air bersih berbasis masyarakat ini. Kalau kita tadi sudah bahas tentang masalah kondisi beberapa yang ada di kecamatan di Kota Makassar, bagaimana Bapak melihat kontribusi pemerintah untuk bisa sama-sama menyediakan layanan air bersih ini kepada masyarakat? Sebenarnya kalau di Kota Makassar gampang saya bilang untuk mengatasi persoalan air. Asal pemerintah bisa terbuka, welcome ke kami. Kami bisa berbagi tugas. Contoh Pak, ada 4 kecamatan ini yang susah dapat air bersih. PDAM ke sana susah juga karena pompanya tidak bisa menjangkau keseluruhan ke sana. Ada pipa tapi kosong. Ini harus pemerintah turun tangan melihat ini. Ada Mak Minasata tapi masih lama Pak. Lama. Iya masih lama. Sampai kapan masyarakat mau menunggu? Masa mau jeda untuk minum? Saya kemarin wawancara dengan beberapa masyarakat di Cambaya itu, baru kasihan mereka. Ibu-ibu itu kasihan sampai dia kasih lihat tangannya itu pada memer luka-luka iya, gitu ya. Akibat dia dorong ini gerobak. Bayangkan gerobak ini. Ini harusnya kami dengan PDAM harus bekerja sama. Jangan jadikan kami sebagai kompetitor. Artinya saran-saran dari kami, karena kami kan asosiasi spam. Asosiasi spam itu berhak untuk menyarankan bahwasanya di daerah ini harus fokus, jangan di timur saja. Ini kan wilayah kita ini banyak. Ada beberapa kecamatan dan ini yang berdampak, kasihan ini yang berdampak yang 4 kecamatan ini harus segera dibantu. Harus segera pemerintah hadir turun tangan untuk menangani ini. Dan mudah-mudahan ini ke depan dengan intensnya komunikasi saya dengan Dinas PU sekarang,
bisa terjabarkan dan bisa terrealisasi di 2024 ke depan. Karena selalu saya komunikasi saat sekarang ini untuk bisa bahu membahu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama air bersih. Betul. Nah, tadi kan salah satunya di Kecamatan Ujung Tanah yang memang kesulitan mendapatkan akses air bersih seperti itu. Apakah masyarakat, misalnya masyarakat di sana bisa menuntutnya nih kemana? Ke PDAMK atau ke asosiasi SPAMS ini? Kalau saya turun pasti menuntut ke saya, pasti arahnya ke saya. Dan terutama caleg-caleg ini yang mau pilkada ini, tolong datang ke sana dong. Lihat itu masyarakatmu yang ada di sana, apa yang dibutuhkan, bukan hanya paving. Paving kan kebutuhan ini yang dasarnya dulu kamu perhatikan, terutama air bersih mereka. Kasihan mereka, masa di dapil kamu itu masih kekurangan air bersih di Talo, di Ujung Tanah, di Ringkanaya. Mereka ini pada menelpon ke saya. Jujur Pak, saya kasihan lihat mereka, saya kasihan. Dan saya menitip pesan untuk pemerintah, ya semua kabupaten, tolong perhatikan masyarakat yang kekurangan air bersih. Karena masyarakat itu ketika kamu hadir di situ, dia sudah lega perasaannya, sudah merasa terbantu, sudah merasa hadir itu pemerintah di sisinya mereka. Bukan untuk memberikan uang ya, fasilitas yang mendasar yang kamu berikan, air bersih. Air bersih. Ya. Itu yang mereka cita-citakan dan dambakan. Ada satu desa pernah saya kasih air bersih, baru turun pipa dia gali sendiri Pak. Waduh, luar biasa. Biar ibu-ibu datang menggali apa dan lain sebagainya. Setelah turun air bersih mereka sujud syukur. Waduh, itu yang saya rasakan. Wah, luar biasa manfaatnya ini pemerintah, kita hadir di situ. Dan tolong dikurangilah program-program lain yang sifatnya tidak terlalu urgent. Tolonglah diperhatikan air bersih di semua kabupaten di Sulawesi Selatan. Itu harapan saya untuk bupati-bupati dan wali kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kalau dilihat dengan permasalahan yang ada, selama ini sebenarnya sinergitas yang dibangun atau komunikasi yang dibangun antara asosiasi dan juga pemerintah setempat itu seperti apa? Kami intens, terutama di Makassar sekarang ini, kami intens berkomunikasi, membangun kantong-kantong air untuk masyarakat. Jadi daerah yang tidak bisa dijangkau oleh PDAM karena lemah tendangannya sampai di ujung utara sana, itu bagaimana Pamsimas hadir, bagaimana program bisa masuk ke situ. Kalau memang tidak bisa kita dapatkan sumber air, sumber dalam di situ, ada daerah lain yang bisa masuk, tembak masuk ke dalam. Ada mesin yang bisa sampai 5 kilo Pak. Tendangannya sampai di situ. Nah, dalam satu Pamsimas yang kita buat itu bisa mengaliri sampai 1000 kk. Lumayan Pak kalau kita bikin kantong-kantong air seperti ini. Pasti tuntas. Yakin dan percaya. Kalau dia bilang wali kota atau kabupaten mampu, saya bilang saya mampu untuk jabarkan itu untuk masyarakat. Yakin dan percaya saya mampu Pak, karena ini sudah saya lalui sudah 13 tahun. Ternyata ini salah satu penjabaran saya baru-baru ini yang terbaik di Sulawesi Selatan sekarang saya bangun ada di Perumahan Pemda tingkat 1 di Kelurahan Manggala. Ini bisa kapasitas sampai 2000 kk. Bayangkan kalau 2000 kk, tendangan pompa saya itu sampai 2 kilo Pak, sampai 3 kilo, dan ditampung baru disalurkan. Kubikasi yang kami produksi di sana per detik itu 8 liter per detik, dan mampu untuk mengaliri beberapa kelurahan. Baik. Ya, terakhir Pak, bagaimana harapan Bapak ke depannya kepada pemerintah dan juga sekaligus mengajak pemirsa, mungkin di luar sana belum ada yang mendapatkan akses layanan air bersih dan cara mereka untuk mengadukan ke asosiasi Bapak itu koordinasinya lewat apa dan bagaimana? Kebetulan kan ada IG-nya Pak. Oh, ada Instagramnya. Ada Instagramnya, ada Facebooknya. Boleh disebutkan Instagramnya? Asosiasi SPAM Sulawesi Selatan. Oh, Asosiasi SPAM Sulawesi Selatan. Bisa langsung lapor ke sana. Jadi
bisa masyarakat bisa menyalurkan aspirasi di situ, permohonan di situ, bisa juga melalui via telepon. Bisa juga melalui komunikasi dengan pemerintah setempat. Kan rata-rata kabupaten itu punya nomor telepon saya juga, Pak. Jadi bisa komunikasi itu kami salurkan di beberapa pejabat, kemudian beberapa DPR pusat bisa membantu, banyak bisa yang bisa membantu seperti itu. Terakhir Pak, harapannya ke depannya untuk penyediaan air bersih untuk asosiasi ini seperti apa? Harapan saya semoga pihak pemerintah pusat ini bisa menurunkan dana sebesar-besarnya untuk menjabarkan program air bersih ini. Jadi air bersih ini bukan hanya ditangani di kota, tapi di desa-desa juga bisa dijabarkan. Mudah-mudahan ke depan ini pemerintah bisa hadir di situ untuk mendampingi masyarakat, terutama penyediaan air bersih. Bisa menggelontorkan uang banyak di situ. Jangan hanya program sepak bola atau yang lain-lain sampai miliaran, atau membangun fasilitas stadion sampai triliunan. Masa hak dasarnya masyarakat yang bisa dipenuhi. Betul. Terima kasih Pak Husni sudah hadir di tengah-tengah kita di Kompas TV, dan juga tadi sesuai harapannya semoga asosiasi ini dan juga pemerintah bukan kompetitor tapi sebagai kolaborator untuk sama-sama memenuhi air bersih kepada masyarakat. Berakhir sudah obrolan kita dengan Pak Husni di Sapa Sulsel. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Sulsel, dan tetap saksikan program-program menarik lainnya di Kompas TV Independen Terpercaya.